Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan kelanjutan komik manhwa yang berjudul Doom Summoner. Sebelum menonton videonya, Mimin sarankan untuk menonton video sebelumnya agar tidak tertinggal alur ceritanya. Tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah menyelamatkan lelaki dan adik perempuannya, terlihat Wenyu memegang gergaji mesin dan kampak di tangannya. Wenyu pun berkata, "Untuk saat ini, di luar sini masih aman, tapi tetaplah berhati-hati." Lelaki itu menjawab, "Terima kasih sudah menyelamatkan hidup kami." Setelah itu sambil berlalu pergi meninggalkan kedua saudara itu, sambil melambaikan tangan ia berkata, "Sama-sama, kalian lebih berhati-hati ya." Lelaki itu pun bertanya, "Pahlawan, kau mau pergi kemana?" Dan Wenyu menjawab, "Lebih baik kalian mencari senjata untuk melawan zombie yang akan datang nanti," ucap Wenyu. Setelah itu wanita itu pun menanggapi jawaban Wenyu sambil berteriak, "Pahlawan, aku tahu ada gudang senjata di sekitar sini." Dan dengan terkejut sambil menoleh ke belakang, Wenyu pun berkata, Di mana?" Tak perlu berlama-lama lagi, wanita itu pun menjawab, "Di kantor polisi, di distrik 3. Dijelaskan saat ini keadaan kantor polisi distrik 3 sudah dikepung oleh para zombie. Dan tak butuh waktu lama, dengan secepatnya Wenyu langsung bergegas pergi ke kantor polisi. Dan ia pun berkata, "Terima kasih, aku akan pergi sekarang." Beralih kedua saudara itu dengan keheranan, laki-laki itu pun berkata, "Dia benar-benar pergi sekarang." Dan wanita itu menambahkan, "Kurasa dia hebat. Apa dia akan baik-baik saja?" Beralih ke Wenyu. Dengan berlari terlihat dengan tatapan serius Wenyu bergumam, "Dari yang dikatakan mereka, kantor polisinya pasti di sekitar sini." Dan tak beberapa lama kemudian Wenyu berlari. Dengan seketika Wenyu pun terkejut atas apa yang terjadi di depannya. Dan tanpa berpikir panjang, Wenyu menghentikan larinya dikarenakan ada ledakan di depannya, dan ia pun langsung bersembunyi setelah mengetahui ledakan itu diakibatkan oleh mutan tikus. Dan di sini pun Wenyu berkata sambil bersembunyi di balik tembok, "Apa? Kenapa begitu banyak mutan di sini? Bisa dibilang pasti ada sesuatu di dalam kantor polisi ini." Setelah itu tak perlu berpikir panjang, Wenyu pun langsung menaiki tiang gedung untuk ke atas. Setelah sampai di atas, Wenyu terlihat sangat terkejut setelah melihat para zombie menyerang tikus mutan. Dan di sini pun Wenyu menyadari sesuatu, dan Wenyu pun berkata, "Apa yang terjadi di sini? Jangan bilang ada manusia yang masih hidup dan menarik zombie sebanyak ini ke sini." Bahkan zombie dipaksa bertarung dengan para mutan tikus untuk mendekati kantor polisi. Setelah itu pun Wenyu langsung bergegas pergi ke kantor polisi, dan scene pun berpindah. Di dalam kantor polisi terlihat ada beberapa orang yang masih hidup di dalam kantor polisi. Ternyata dugaan Wenyu atas keberadaan orang yang masih hidup di dalam kantor polisi itu benar adanya. Dan di sini terlihat kepala polisi yang sedang menangisi kematian anaknya, dan salah satu anak buahnya berkata, "Pak, zombinya datang dan zombinya semakin banyak. Apa yang harus kita lakukan? Dan jika kita berlama-lama di sini, kita bisa mati." Setelah itu kepala polisi berkata, "Semuanya sudah kuputuskan. Aku akan membalaskan dendam putriku," ungkap kepala polisi. Polisi wanita menanggapi perkataan kepala polisi. "Apa? Pak, pikirkan baik-baik. Kita saja bukan tandingan tikus mutan itu. Apalagi di depan kita zombinya masih banyak." Kembali lagi ke kepala polisi. Dengan keras kepalanya dan niat balas dendamnya, ia berkata, "Jangan khawatir, aku akan balas dendam sendirian. Aku tidak akan memaksa kalian untuk membantuku." Dan tak beberapa lama kemudian, ketika zombie itu akan masuk ke dalam area kantor polisi, tertahan oleh sel penjara. Tetapi sel penjara itu sekarang tidak dapat menahan lebih lama lagi. Dan akhirnya sel penjara itu jebol oleh desakan para zombie. Setelah itu, dengan mengacungkan pistol mengarah ke para zombie, kepala polisi berkata, "Sialan, sekarang sudah tidak bisa pergi lagi." Kemudian dengan tatapan khawatir, kepala polisi itu pun bergumam,
Sialan, kenapa tanganku tidak mau digerakkan? Dan tak beberapa lama kemudian, kepala polisi itu pun berteriak ketakutan melihat zombie sudah di depan matanya untuk menyerang, tetapi tanpa disadari sebuah kampak mengenai zombie yang menyerang kepala polisi. Dan setelah itu kepala polisi berteriak sambil terkejut. Apa yang terjadi? Bawahan kepala polisi menjawab sambil menuju ke seseorang. Lihat, sepertinya ada orang di sana. Scene pun beralih di luar kantor polisi. Terlihat seseorang sedang dikepung oleh para zombie. Ternyata orang yang dikepung zombie itu adalah Wenyu, dan seketika Wenyu pun membantai para zombie. Dan setiap Wenyu membunuh zombie, keluar sebuah sistem yang mengatakan mendapatkan 1 poin dari membunuh zombie. Dan tak beberapa lama kemudian, sambil tersenyum, Wenyu berkata, "Mantap, bisa mengumpulkan hampir 1000 poin," ungkap Wenyu beralih ke kepala polisi dan anggotanya. Sambil keheranan dan tidak percaya, kepala polisi berkata, "Apa dia benar-benar manusia?" ungkap kepala polisi. Polisi laki-laki itu pun menambahkan, "Keren, dia bisa berjalan bebas ke sini." Dan polisi wanita itu menanggapi perkataan polisi laki-laki, "Hei, dia bukan berjalan bebas, jelas-jelas dia berhasil membersihkan puluhan zombie itu." Tak beberapa lama kemudian, Wenyu pun sudah berada di dalam kantor polisi, dan terlihat polwan itu mengajak polisi laki-laki dan kepala polisi untuk keluar dari kantor polisi. Dan polisi laki-laki itu pun mengiyakan untuk mengikuti polwan itu. Setelah itu, Wenyu dihampiri kepala polisi, dan kepala polisi itu sambil tertawa ia berkata, "Hei adik, kau terlihat sangat menakjubkan tadi. Aku benar-benar terkejut," ungkap kepala polisi. Dan Wenyu pun menjawab, "Kenapa kau tidak ikut pergi seperti yang lainnya?" Kepala polisi menanggapi, Aku ingin berbicara denganmu sebentar." Wenyu menjawab, "Soal apa?" Sambil melihat anaknya terbujur kaku tak bernyawa atau mati, kepala polisi menghampirinya dan langsung memeluk putrinya. Lalu ia berkata, "Putriku dibunuh oleh tikus mutan, jadi aku ingin meminta bantuanmu untuk membalas dendamnya." Seketika Wenyu berkata, "Dengan cuma kita berdua sangat tidak mungkin untuk mengalahkan tikus mutan." Setelah itu kepala polisi menjawab, "Aku tahu itu, tapi aku punya sebuah cara." Lalu dengan kesalnya kepala polisi berkata, "Kami punya TNT di sini, kurasa itu akan cukup melawan mereka, dan jika itu diledakkan itu akan bisa membunuh tikus mutan secara instan. Untuk itu aku akan melakukan bom bunuh diri dan kau cuma harus menyelesaikan yang lolos." Beralih ke Wenyu. Setelah mendengar rencana kepala polisi, Wenyu berkata, "Kau benar-benar gila." Setelah itu kepala polisi berkata kembali, "Menurutmu bagaimana dengan rencana itu?" Tak beberapa lama kemudian, dengan tatapan serius, kepala polisi itu berkata sambil meyakinkan Wenyu, "Segera setelah aku masuk dan meledakkan bomnya, langsung balaskan dendam putriku. Dan jika ledakan gagal, kau tidak perlu khawatirkanku, selamatkan dirimu sendiri." Wenyu menjawab, "Kenapa kau sampai masuk ke dalam?" Dengan seriusnya kepala polisi menanggapi perkataan Wenyu, "Dikarenakan pembunuh putriku ada di dalam sana, dan mereka yang ada di luar cuma pionnya saja." Ternyata yang membunuh putri kepala polisi adalah Red King Mutant level 2. Dan tak butuh waktu lama setelah merencanakan rencana balas dendam kepala polisi, rencana pun segera dilakukan. Terlihat kepala polisi sambil membawa TNT di tangannya, ia berlari menuju sarang bis mutan. Di saat kepala polisi berlari, terlihat mutan tikus berada di hadapannya, dan seketika kepala polisi berkata, "Adik, bukakan jalannya." Dan tak butuh waktu lama, kepala tikus mutan itu sudah lepas dari badannya. Dan Wenyu pun berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengurusnya," ungkap Wenyu. Setelah itu kepala polisi berkata, "Terima kasih." Wenyu pun menjawab, "Sama-sama." Dan seketika sambil melihat kepala polisi, Wenyu bergumam, "Kau mempertaruhkan nyawamu untuk membalaskan dendam putrimu. Kau layak mendapatkan bantuan dariku." Tak butuh waktu lama, akhirnya kepala polisi sudah berada di tempat Red King Mutant level 2.
Dan kepala polisi berkata, akhirnya aku berhasil masuk kali ini. Aku akan kupastikan kau hancur. Setelah itu cukup lama berjalan, akhirnya kepala polisi sudah tepat di depan Red King Mutant level 2. Dan seketika kepala polisi ini langsung teringat masa-masa dengan anaknya. Dan terngiang di ingatan kepala polisi suara anaknya. Ayah, kapan kau selesai bekerja? Sebentar lagi ayah akan segera pulang. Dan tak lama kemudian dalam bayangannya terlihat putri kepala polisi berada di dekapan Red King Mutant, dan putrinya berkata, ayah aku takut, ayah aku takut. Setelah itu kepala polisi itu terbawa emosi oleh bayangan putrinya yang telah meninggal, dan Shin pun beralih di luar tempat Red King Mutant berada. Dan terlihat Wenyu bergumam sambil mengkhawatirkan kepala polisi. Kenapa tenang sekali, apa dia gagal? Tak lama kemudian setelah Wenyu bergumam, para tikus kecil pun masuk ke dalam sarangnya setelah mendengar suara Red King Mutant bersuara memanggil bawahannya. Setelah semua tikus kecil masuk, tak lama kemudian TNT yang dibawa kepala polisi itu meledak dengan kuat sehingga membuat bangunan yang dekat ledakan itu hancur seketika. Beralih kembali ke Wenyu. Sambil terkejut, Wenyu berkata, meledak. Kau keren Pak Tua, sekarang giliranku. Setelah itu pun alur cerita Dom Summoner telah berakhir. Tunggu kelanjutan ceritanya hanya di MyChris Channel. Subscribe channel Mimin agar dapat notif pemberitahuan video-video terbaru dari Mimin. Terima kasih atas dukungannya. Bye bye.